dia akan mendapatkan nafkah yang dia sendiri tidak tahu dari mana ini rezeki. Kok tiba-tiba pengeluaran saya sekian juta dalam bulan ini kok bisa tercukupi? Nah, ini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan tata cara yang telah diijazahkan oleh para ulama kepada guru-guru kita, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tersebut bisa sampai kepada kita. Mudah-mudahan apa yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah tata cara membaca surat Yasin untuk memohon rezeki besar, tentunya yang halal, dari tempat yang tidak kita duga. Ini subhanallah ya, mungkin ini akan bermanfaat untuk Anda yang sedang terlilit hutang atau mungkin yang sedang memiliki kesulitan ekonomi. Insya Allah ini bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan supaya Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan rezeki yang tidak terduga untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sebelum saya sampaikan bagaimana tata cara membaca surat Yasin untuk mendatangkan rezeki yang besar dan tidak terduga, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di dalam kitab Fathul Malikil Majid pada halaman 18, mungkin bagi Anda yang memiliki kitabnya bisa dibuka dan bisa sama-sama sambil kita perhatikan. Di situ terdapat tata cara membaca surat Yasin untuk mendatangkan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebelum saya sampaikan, saya ingin memberikan dulu penjelasan. Sesungguhnya apabila kita berdoa itu harus didasari satu dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada suatu keraguan. Kemudian kita harus selalu istiqomah di dalam berdoa. Di dalam sebuah keterangan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang bersikeras kekeh. Arti kekeh itu adalah terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Ini sangat Allah sukai. Beda dengan manusia. Kalau manusia selalu minta lagi, tentunya manusia tidak akan suka. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala yang kita pinta, dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, belum dikabul, minta lagi, belum dikabul, minta lagi. Justru Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Subhanallah. Jadi intinya kalau kita berdoa, satu harus yakin, yang kedua kita harus kekeh, bersih, keras, kukuh ya, di dalam berdoa ya. Sehingga dalam suatu riwayat malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah,
si fulan ini selalu berdoa kepadamu, terus menerus berdoa, tapi kenapa belum engkau kabulkan wahai Tuhan yang sangat mulia, Allah yang sangat bijaksana, kenapa belum engkau kabulkan wahai Allah? Apa jawaban kepada malaikat Jibril? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan malaikat Jibril, jangan dulu dikabulkan. Ijabahnya tangguhkan saja. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena sesungguhnya aku sangat menyukai suara dia ketika berdoa. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai doa kita ketika kita merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Anda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti doa Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah cinta, apalah kebutuhan kita tentunya lebih besar yang kita dapatkan jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Masya Allah, ya. Kemudian hendaknya di dalam berdoa kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuudzon. Jangan kenapa ini saya sudah lama berdoa, sudah lama berwirid, kok tidak dikabulkan juga. Jangan bersuudzon kepada Allah. Wah, jangan-jangan Allah tidak mendengar doa saya, jangan. Jangan-jangan Allah tidak bisa mengabulkan doa, jangan. Harus selalu berhusnudzon. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Inilah yang sangat kita butuhkan justru sesungguhnya, cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya musibah, baik itu kecil ataupun besar, kalau Allah sudah mencintai kita, tidak ada apa-apanya. Justru kan tujuan kita adalah cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya sampaikan, bagi Anda yang mungkin mendengarkan video ini sambil ngopi, sambil minum teh, silahkan diminum dulu. Dan jika Anda yang mungkin sedang makan martabak atau dan lain sebagainya, silahkan dimakan dulu. Kita santai saja. Alhamdulillah, saya juga sekarang sudah diseduhkan oleh istri saya sebuah teh manis rasa lemon. Subhanallah, ini terima kasih sekali. Kita santai saja dan silakan diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa saya sampaikan, bagi Anda yang mungkin meminum minuman apapun, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bacakan sholawat, ya. Mau yang pendek, mau yang panjang. Shallallahu ala Muhammad yang pendek, mau yang sedikit panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sangat afdal sekali, ya. Kita minum, kita Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, kemudian baru kita minum. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jika Anda mungkin ini, sebelum saya sampaikan tentang cara membaca surat Yasin, saya sampaikan dulu sedikit. Apabila kita minum, kemudian kita baca bismillah, kemudian baca sholawat, setelahnya kita membaca alhamdulillah, maka apa yang kita minum akan menjadi obat dari segala berbagai macam penyakit zahir dan batin. Subhanallah. Karena tehnya manis, kita lanjutkan. Supaya tidak makan durasi, saya lanjutkan. Di dalam sebuah kitab diterangkan oleh para ulama kepada kita, man qara'a surat Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin berapa kali, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali, ya, 41 kali membacanya, min ghairi dakhili kalamin fil Quran, di mana ketika kita membaca 41 kali surah Yasin ini tanpa berbicara tentang segala sesuatu hal dunia. Jangan, ketika kita membaca yang 41 ini, jangan diselingi dulu mengobrol masalah pekerjaan, main bola, nobar, piala dunia, jangan. Kita harus fokus membaca 41 kali surah Yasin. Jadi jangan diselang dulu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat urusan dunia. Jadi, tapi jika Anda mungkin yang ingin
minum karena ini waktunya 41 kali itu lumayan lama, Anda boleh sambil menyediakan minuman supaya mulut kita tidak terlalu kaku. Nah, apabila kita berhasil menyelesaikan 41 kali membaca surat Yasin, wajada nafaqatahu tahta ra'sahu, maka dia akan mendapatkan rezeki atau nafkah tahta ra'sahu. Maksud di sini tahta ra'sahu di sini di bawah kepala, maksudnya di bawah kepala ini saking mudahnya, saking ringannya, saking tidak disangkanya dia akan mendapatkan nafkah. Subhanallah ya. Ini subhanallah. Jadi artinya tidak terduga dia akan mendapatkan nafkah yang dia sendiri tidak tahu dari mana ini rezeki. Kok tiba-tiba pengeluaran saya sekian juta dalam bulan ini kok bisa tercukupi. Nah, ini subhanallah. Ya. Nah, apabila kita sudah membaca Yasin sebanyak 41 kali, maka kita baca doanya. Ada doanya khusus ya. Dan membaca surah Yasin 41 kali ini bisa diberjamaahkan ya. Artinya kalau Anda mungkin lelah, jika sendiri lelah membaca surah Yasin terkadang ngantuk, maka Anda bisa diberjamaahkan di dalam satu majelis. Anda kumpulkan 41 orang termasuk Anda, kemudian masing-masing baca satu kali, otomatis kita gabungkan menjadi 41 kali ya. 41 kali. Tapi jangan lupa, orang yang Anda kumpulkan harus orang-orang yang betul fasih di dalam membaca surah Yasinnya. Jangan ada yang tidak paham membaca surah Yasin, Anda suruh membaca surah Yasin, nantinya dari 41 itu akan berkurang. Apalagi yang tidak selesai. Ya. Dan yang pertama harus jujur, yang kedua harus fasih. Jujur, jangan sampai dia membaca surah Yasin ternyata hanya setengah. Jangan. Ya, harus 41 kali membaca surah Yasin. Kemudian kita bacakan doanya setelah membaca surah Yasin 41 kali tersebut. Kita bacakan doanya. Doanya insya Allah saya akan tampilkan di layar HP Anda. Silakan disimak. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana fil bahri fa atli'hu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana qariban fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana kathiran fahawwinhu, wa barik li fihi warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib, rizqan halalan tayyiban ghadaqan sahhan mubarakan fihi, hatta la yakuna li ahadin min khalqika alayya fihi minnah, waj'al yadayya 'ulyan bil i'ta' wa la taj'al yadayya suflan bil isti'ta', innaka 'ala kulli syai'in qadir. Doa ini dibaca 41 kali juga ya. Dan doanya ini alangkah baiknya dibaca oleh satu orang, kemudian yang 40-nya lagi hanya mengaminkan saja. Ya. Jika Yasin masing-masing satu kali, jika kita kumpulkan, kita berjemaahkan, akan tapi ketika berdoanya cukup dibaca satu orang saja sebanyak 41 kali, yang lain mengaminkan. Ya. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana fil bahri fa atli'hu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana qariban fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana kathiran fahawwinhu, wa barik li fihi warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib,
rizqan halalan tayyiban ghadaqan sahhan mubarakan fih hatta la yakuna li ahadin min khalqika alayya fihi minnah waj'al yadayya 'ulyan bil i'ta' wa la taj'al yadayya suflan bil isti'ta' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Doa tersebut dibaca 41 kali. Supaya lebih yakin, saya terjemahkan garis besar dari doa ini. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wahai zat Allah, jika rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Artinya jika rezeki kita masih di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika masih di dalam bumi maka keluarkanlah. Wa in kana fil bahri fa atli'hu, dan apabila masih di laut fa atli'hu, maka munculkanlah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, jika rezekiku masih jauh maka dekatkanlah. Wa in kana qariban fayassirhu, jika rezeki saya sudah dekat, fayassirhu, maka mudahkanlah. Wa in kana qalilan fakathirhu, dan jika rezeki saya sedikit maka perbanyaklah. Wa in kana kathiran fahawwinhu, dan jika rezeki saya banyak maka ringankanlah. Wa barik li fih, dan berkahkanlah untukku di dalam rezeki tersebut. Warzuqni min haitsu ahtasib, dan berikanlah rezeki kepadaku dari arah yang saya duga. Wa min haitsu la ahtasib, dan juga dari arah yang tidak saya duga. Rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal dan bagus. Ghadaqan sahhan mubarakan fih, yang dipuji dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yakuna li ahadin min khalqika alayya fihi minnah, sehingga tidak ada seseorang yang mengundat-nundat rezeki tersebut. Waj'al yadayya 'ulyan bil i'ta'i, dan jadikanlah kedua tanganku ini tangan yang selalu ada di atas untuk memberi. Wala taj'al yadayya suflan bil isti'ta'i, dan jangan engkau jadikan tanganku ada di bawah sebagai peminta-minta. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha menguasai atas segala sesuatu. Subhanallah. Ini doanya sangat luar biasa ya. Seolah-olah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Namun tata caranya adalah, bila Anda yang akan mengamalkan, caranya adalah ambil waktu malam ya, ambil waktu malam sekitar selesai sholat isya, karena waktunya ini sedikit panjang. Jadi ambil sholat setelah sholat isya supaya waktunya cukup. Kemudian sebelum kita membaca surah Yasin, dianjurkan untuk menyelesaikan dulu sholat sunat hajat ya, 2 rakaat cukup. Bila Anda ingin melaksanakan sholat hajatnya, cukup dengan bacaan setelah Fatihahnya adalah surah Al-Kafirun, yaitu surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang keduanya adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cukup 2 rakaat. Kemudian kita membaca Fatihah dulu, hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita membaca surah Yasin 41 kali. Kemudian jika Anda yang akan melaksanakannya, boleh menyiapkan dulu minuman supaya nanti ketika mulut kita sudah mulai kaku, boleh minum dulu. Kemudian doanya yang tadi saya sampaikan dibaca 41 kali. Nah, kemudian setelah itu silahkan, jika sudah selesai, silahkan Anda berdoa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang halal, yang berkah di dunia dan di akhirat. Sampaikan saja keluhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Maha berkuasa untuk mengabulkannya. Setelah itu barulah kita tidur. Karena mungkin lelah, silahkan tidur sambil membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya bebas, mau yang panjang, mau yang pendek silahkan. Yang penting kita
Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salawat, mudah-mudahan bisa dikabulkan secepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan bagi Anda yang mungkin membutuhkan. Mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.